Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini juga kita akan belajar sama-sama jamaah. Dan kita akan membahas mengenai mental seorang anak. Karena kalau kita udah bicara mengenai anak, pasti yang terlintas di pikiran kita, anak adalah harta yang paling berharga. Saking berharganya kita bahkan rela nih ngelakuin apa aja untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi bukan cuma kebutuhan, ternyata mentalnya nih ya, mentalnya udah dipersiapkan apa belum. Karena mental adalah salah satu hal yang penting nih untuk mereka supaya kuat dalam menjalani kehidupannya kelak. Cie, penting kan pembahasannya? Cie. Ada cienya, cucok katanya. Tema kita pagi hari ini jamaah, lakukan ini dijamin mental anak sekuat baja. Wah, kuat banget tuh kalau pakai. Kuat banget. Udah baja ya, bicara baja ya. Masya Satria Allah. baja hitam. Satria baja hitam. Udah kuat banget tuh. Oke, langsung aja yang pertama aku punya tayangan nih, viral loh. Video bocah mandi dan bermain dengan buaya. Ini dia tayangannya, silahkan. Serem ya? Mau ikut gabung nggak? Enggak. Enggak. Ini sih bukannya mental Enggak, sekuat enggak. baja, ini mental orang tuanya. Enggak boleh ditiru, enggak boleh Iya, ditiru. jangan ditiru ya Nggak jamaah ya, boleh, bahaya. nggak boleh. Kadang kita harus menjaga anak kita, harus dipilih-pilih lah mau main dengan apa. Orang tua juga harus lebih protektif lah gitu kan. Iya, mentang-mentang Meskipun- mental baja sama buaya. Iya sama buaya, tapi kan Waduh. mungkin ya meskipun orang tua pengen punya anak yang berani ya jamaah ya, tapi kan nggak kayak gini juga. Gini deh, keberanian dalam Islam tuh bagaimana sih, kita tanya nih sama Ustadz Syam. Ustadz, Apa tuh? cara melatih mental anak nih biar berani yang sesungguhnya ya, bukan berani mandi sama buaya ya. Ah. Berani yang sesungguhnya, karena mungkin kan adanya orang tua ya suka ngasih kayak ancaman-ancaman yang mungkin ya bikin anak tuh lagi lebih ngedown apa segala macam gitu. Nah, cara melatih mental berani dalam Islam untuk seorang anak seperti apa Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tabe guruku Habib Utsman, Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Doa yang barusan kami baca itu amin amin ya rabbal alamin adalah doa Nabi Musa alaihi salam ketika mau menghadapi Firaun. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu udah dikasih tongkat sama Allah, ya tongkatnya ajaib, bisa melakukan apa saja, bahkan bisa menaklukkan semua penyihir-penyihir yang ada di sisi Firaun. Tapi ternyata Nabi Musa masih nggak pede, masih nggak berani. Iya kan? Jadi Nabi Musa ini kan dikenal dengan keberaniannya, Ya. dengan kekuatannya, dengan tegasnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika disuruh menghadap Firaun, mendakwahi Firaun, udah dikasih kekuatan sama Allah gitu ya. Udah dikasih tongkat ajaib misalnya, udah dikasih tongkat untuk mengalahkan semuanya. Tapi Nabi Musa tetap nggak berani. Sehingga Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dengan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nah pertanyaannya bagaimana supaya anak bisa berani? Lihat contoh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa? Nabi Musa tuh nggak mau berangkat tanpa berdoa. Jadi yang pertama, tanamkan kepada anak-anak bahwasanya engkau tidak bisa berbuat apa-apa nak tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat engkau berani, membuat engkau punya kekuatan, membuat engkau berani, maka dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun dengan doanya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah lapangkan dadaku, buat aku berani, buat aku untuk yang namanya tidak kaku,
lidahku ketika berbicara nanti sama Fir'aun. Karena ada agak gugup juga gitu Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun. Maka yang kedua adalah setelah kita mengetahui bahwasanya kita tidak boleh jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari kisah-kisah Rasulullah dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah itu punya sahabat-sahabat cilik. Bagaimana Rasulullah mendidik mental anak-anak, maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu jujur. Jadi ada seorang anak diminta oleh umminya untuk membawakan anggur kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bukan manusia biasa. Sesampainya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tahu nih anggur nih kurang nih. Nih anggur nih dicomot nih sama si anak waktu bawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggilnya lalu menjewer telinganya. Ya, jeweran kasih sayang gitu ya kata Rasulullah SAW. Jangan lagi engkau mengkhianati amanah ibumu. Artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Harus dengan kejujuran. Bagaimana kejujuran itu diajarkan juga dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya mengajarkannya untuk jujur. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah? Jadi nggak ada otoriter dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim adalah Nabi Abal Anbiya gitu, bapaknya para nabi. Seorang yang berhasil mendidik bukan hanya dirinya, tapi keturunannya menjadi nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mendidik dengan kejujuran supaya anak berani bicara. Jadi intinya yang pertama, nak kalau mau berani jangan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana supaya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi bukan berani untuk berantem, enggak. Ya, tapi berprinsip. Gitu. Berprinsip. Dan pertama dekatkan dulu kepada Allah ya Ustaz. Benar. Belajar dari itu sejak usia dini nggak apa-apa ya. Iya, langsung diajarin Harus kisah-kisah dalam Al-Quran. Iya dong. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Harus dong. Harus dong, apalagi dari usia dini tadi dibilang Iya. 4 bulan, dari 4 bulan diajari. Masya Allah. Jamaah aku punya tayangan nih. Orang tua yang merelakan anaknya sekolah di luar negeri. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Udah mantep belum mau ke sana? Bismillah. Aduh, mantep gak? Mantep deh. Sebenarnya setuju nggak setuju dia ke Yaman. Sebenarnya karena kan mikirnya anak perempuan jauh, kedua ya pasti ada lah pemikiran-pemikiran yang bikin hati tuh ganjel. Cuman Habib kan yakin 100%, sama anak-anak juga yakin gitu. Jadi ya aku harus kuatin diri juga untuk Bismillah. Nah Habib sendiri kenapa Habib yakin untuk sampai berangkat? Karena anak perempuan juga. Pertama, di sana negerinya luar biasa, negeri seribu wali, dan keberkahan yang tidak tara di sana. Dan didikannya di sana mengikuti didikannya Rasulullah SAW. Dan tempatnya, alhamdulillah luar biasa. Nanti kita lihat di next episode-nya. Habib sedih nggak tapi? Sedih. Kan kita kan sedih itu di awal. Kalau dia jadi sukses, pintar, punya ilmu agama, bermanfaat buat dirinya dulu yang terpenting. Habis itu bisa diamalkan sama dirinya khususnya. Bisa dia bisa ajarkan keluarganya, saudaranya, dan juga masyarakat di luar banyak. Kenapa enggak? Bismillah. Bakal kangen nggak? Kangen lah, yang namanya anak pasti kangen. Nggak mungkin enggak. Tanya dong anaknya. Udah makan, Pe. Apa kangen Ipe? Ya Allah. Kok ada Habib di situ? Habib, itu Kok ada- anaknya. Oh anaknya. Itu anaknya Habib. Oh, kirain karena selalu FYP di TikTok loh. Iya ya. Syarifah Syahratus Salwa. Insya Allah. Tapi Kenapa? Habib sedih awalnya, tapi Sedih, lama-lama sedih, bangga sedih. ya. Betul. Kalau gitu kita mempertemukan Habib dengan Ipe, kita panggil Ipe. Enggak ya, itu bukan acara gitu ya. Beda ya. Beda. Acaranya beda, acaranya ya, beda. baik. Habib kan anaknya putrinya ini kan sekarang lagi sekolah di Yaman ya Bib ya. Betul. Berarti kan dia kan hidup mandiri gitu ya, dengan dirinya sendiri. Sangat mandiri. Sangat mandiri dan orang tua cuma bisa mengontrol dari jauh gitu ya. Nah, ini mungkin buat jamaah yang ada di rumah juga kalau misalnya ada anaknya mungkin jauh dari orang tuanya, bagaimana nih cara membentuk supaya anak tuh bisa mandiri dan kita bisa mengatur pola kedekatan kita, pola asuh anak walaupun anak itu jauh di sana gitu, Bib. Bagi resepnya dong, Bib. Bismillah. Silakan, Afwan Mas Habib. Soni, Afwan Ustazah, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, insya Allah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak itu memiliki ikatan yang sangat kuat, batin yang sangat kuat terhadap anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, didiklah anak dengan didikan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih cara mendidik anak agar mandiri? Yang pertama, anak dilatih untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Ingat kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau lagi ngapain ingat Allah, mau duduk ingat Allah, diri ingat Allah, jalan ingat Allah, main suruh ingat Allah, suruh istighfar astagfirullahalazim, suruh baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dan lain sebagainya. Mengingatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar anak tersebut menjadikan dirinya manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, membiasakan anak itu untuk mandiri. Suruh anak nyuci, mulai terus belajar nyuci nyuci. piring, belajar Bantu-bantu masak bersihin dulu. rumah, ya. Ipa itu diajarin masak, ayo masak. Pernah saya dibuatin masakan, itu edamame Wah, ditumis sama dia. Ya kan, pas saya makan rasanya aneh, tapi nggak apa-apa. Aspri, apa namanya? Harusnya direbus doang enak ya. Harusnya direbus enak, ya kan? Dikasih tahu sama dia, nggak apa-apa ini bismillah. Ini belajar lagi. Jadi anak nggak boleh disalahkan. Apain dulu namanya? Bimbing. Dibimbing dulu, diajarkan dulu. Agar apa? Anak tersebut menjadi anak yang sudah terbiasa. Dan biasakan komunikasi dengan baik. Ngobrol, ajak curhat. Curhat yang dalamnya adalah agama. Dulu Rasulullah begini, Sayyidatuna Fatimah tuh seperti ini. Mengerti, memahami kehidupan rumah tangga yang baik dan benar. Karena apa? Ipeh udah di usia yang mau matang. 16, jalan 17. Dan sekarang alhamdulillah udah mau masuk 17. Terus apa lagi? Berikan tugas yang ringan. Suruh tadi misalkan, ayo kerjakan ini, ayo bantu ini. Untuk melatih anak agar apa? Agar anak tersebut mandiri. Membiarkan membantu pekerjaan orang tuanya. Diajak, dibimbing, diemong. Latih juga untuk membuat keputusan. Agar apa? Anak itu bisa mempunyai satu kemandirian. Oh, misalkan anak diajak seperti itu, dia akan mengerti dan memahami bahwasanya apa? Oh, anak ini harus mandiri. Besok saya kalau keluar negeri, saya besok belajar, saya besok pesantren, saya bisa mengerti dan memahami bagaimana saya membawa tubuh saya ini. Dan juga anak ini beda, asuhnya beda. Tergantung sifat, watak, dan karakter anak itu sendiri. Jadi anak ada yang dipres, ada juga anak yang nggak bisa dipres. Jadi mendidik anak harus dengan kesabaran, dengan cara yang ma'ruf. Kalau misalkan didik anak kasar, galak, nggak akan jadi baik anaknya. Kabur deh, kabur. Kabur, ya. Tapi yang diutamain cuma Iya. satu. Apa tuh, Ingat Bib? sama Allah dengan akhlak yang bagus. Masya Allah. Ingat Allah, akhlak yang baik. Karena Rasulullah diutami memakarimal akhlak. Masya Allah. Betul nggak? Betul banget. Bib. Masya Tapi Habib bagus juga tuh katanya jamaah yang ada di rumah. Dari kecil harus bisa dibiasakan untuk mengambil keputusan ya Bib Betul. ya. Jadi ketika mandiri, ketika dia lagi jauh di sana dia nggak bingung gitu. Wah gue harus ngapain nih? Tapi keputusan Apa yang nih?" baik. Keputusan yang baik dan Betul. diarahkannya dari sekarang ya Bib ya. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Mungkin untuk jamaah yang anak-anak yang sedang jauh di sana. Ya mungkin bisa melakukan itu apa yang dilakukan oleh Habib Usman bin Yahya. Atau mungkin yang masih anak-anaknya masih di sini dari sekarang ya Mak Dari ya. sekarang dong. Masya Allah. Kapan lagi? Kapan kalau dari lagi? sekarang? Jangan cuma nanti kalau misalnya lagi hari raya aja dididik untuk cepetan minta THR yang Ih, banyak. kok tahu kan. sih? Iya kebanyakan kan kayak gitu Emang, sekarang. bener, Nah ini yang jadi pertanyaan penting juga nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Cara membentuk mental anaknya agar tidak menjadi anak yang suka meminta-minta. Silakan Ustazah Lulu. Makasih, mohon izin Ustaz Syam, Habib, Kak Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah.
Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, dan mudah-mudahan kita pulang kelak kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, di dalam rumah tangga yang namanya anak adalah buah hati, kerangan jantung. Harta yang paling berharga adalah keluarga, terutama anak-anak. Kita berharap anak yang soleh. Masalahnya setiap namanya lebaran, apakah itu Idul Fitri, apakah Idul Adha, ada aja yang namanya orang tua ya selalu ngajarin namanya, yuk kita main ke uak kamu yuk kita main ke rumah tante yuk, ntar biar dikasih duit, ntar kamu minta. Nah ini nih. Bagaimana biar anak-anak gak ada kebiasaan yang namanya minta-minta. Karena memang Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan apa? Barang siapa yang meminta-minta maka dia akan diberikan 70 pintu kefakiran. Bukan kita tambah kaya tapi tambah miskin dan tambah susah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama contohin dulu dari orang tuanya. Apakah orang tuanya ngajarin begitu dulu? Ketika kita mau silaturahmi, mau ke rumah tantenya, mau ke rumah neneknya. Apa ada ucapan seperti itu? Ayo kita ke nenek, ayo kita ke sini. Biar nanti ini. Maka sebagai orang tua, wakulu qaulan sadida, berkata dengan perkataan yang baik. Ayo kita pergi ke rumah nenek silaturahmi gitu loh. Ayo kita ke rumah uak biar kita bisa silaturahmi. Udah lama nih gak ketemu. Nah apalagi kalau sekarang kan PPKM ya. Jadi kita mungkin bisa bersilaturahmi lewat sosial media. Udah kagak ada gitu ya kan. Gak mungkin, tapi bisa juga ya. Bisa transfer nanti. dong, transfer gitu ya. Nah ini juga jangan dibiasain. Yang kedua, rezeki orang tuh berbeda-beda. Kalau mungkin anak kita nanya, mah kenapa sih mah? Ya kan, kok uak, kok ini kok hidupnya lebih ini, lebih banyak ininya. Kok kita enggak? Nah kita bilang, tanamkan kepada anak-anak, rezeki itu tidak selalu materi. Kamu sehat, kamu ganteng, kamu cantik, udah rezeki dari Allah. Ya kan, jadi tanamkan rezeki orang tuh berbeda-beda. Dari sekarang, dari mulai kecil. Karena apa? Jangan biasakan dia punya rasa iri yang terpendam kepada saudaranya, kepada temennya, kepada tetangga. Biar masih kecil, lihat aja anak SD lucu-lucuan tuh kalau dia yang namanya lagi main ya kan. Aku dong punya ini, aku dong punya itu. Gemes ya. Nah minta deh tuh, makanya kamu minta. Nah ini bahwasanya rezeki berbeda dalam surat An-Nisa ayat 32. Jangan kamu tanamkan iri hati karena masing-masing orang berbeda-beda gitu. Dan ingat kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun beliau hanya seorang pekerja yang mungkin pekerja kasar zaman sekarang. Tapi Allah mencintainya. Rasulullah mencintainya. Bahkan Rasulullah mencium tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wah, Masya Allah. Jadi yang namanya kerja itu ibadah. Jangan minta-minta. Jadi kita juga orang tua jangan suka asal ngomong. Karena anak bisa kayak gitu kan karena meniru orang tuanya. Meniru apa yang diajarkan orang biasanya. tuanya, Jangan-jangan kita dulu begitu. Aduh jangan diturunkan ke anak malu-maluin Kalau ya. bisa malah harus diajarkan memberi ya. Nah, that's right. Tangan di atas lebih baik daripada Tangan di bawah. Masya Allah. Begitu, Jazakillah khair pemirsa. Ustazah Lulung. Terima kasih untuk penjelasannya. Waiyakum. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Pasti setiap orang tua pengen banget dong punya anak. Anaknya itu bisa bijaksana. Seperti salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala. Kita tanya sama Habib Usman. Caranya gimana Bib supaya anak bisa bijaksana Bib? Ini pasti jamaah penasaran. Pasti. Disiapin catatannya, Oke. insya Allah akan dibahas setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini. Siapin dulu catatannya. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.